Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 366 bertepatan dengan bab ke 1746. Model cincinnya sama, beratnya sama, bahkan ukurannya sama persis. Itu Nanaku merasa sangat senang begitu melihat cincin ini, seolah cincin ini hadiah dari Yi-Chen. Kawana Rei merasa bingung dan bertanya ketika melihat begitu senang ketika melihat cincin itu. Nona besar, kenapa kamu bisa tertarik dengan merek Tiffany? Merek ini adalah merek perhiasan biasa. Selain itu, cincin ini terlalu murah. Berliannya juga biasa saja. Apa yang dikatakan Kawana Rei benar. Cincin berlian ini seharga kurang dari 100.000 yuan adalah cincin untuk kalangan orang kaya biasa. Orang kaya yang sebenarnya tidak perlu memakai cincin seperti ini. Orang-orang kaya Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea paling menyukai berlian. Beberapa di antaranya sangat murni dan proses pemotongannya bisa mencapai berlian teratas, sehingga satu berlian bisa bernilai puluhan juta. Orang kaya sebenarnya akan membeli berlian jenis ini yang dipesan secara khusus. Jadi cincin berlian yang dipakai orang kaya kelas atas bernilai puluhan juta, dan itu merupakan hal yang sangat biasa. Barang yang disukai orang kaya Tiongkok lebih banyak. Mereka bukan hanya menyukai berlian, mereka juga menyukai berbagai jenis batu permata, terutama jamrud. Harga jamrud yang benar-benar bagus sangat tinggi. Harga sebuah gelang biasa bahkan senilai puluhan juta sampai ratusan juta. Karena bagi orang kaya, perhiasan semacam ini bukan hanya bisa menunjukkan citra diri, tapi harganya juga memiliki banyak kesempatan untuk naik. Keluarga itu adalah keluarga kelas atas Jepang, dan itu Nanaku merupakan putri tunggal tertua keluarga mereka, sehingga Kawana Rei tidak menyangka kalau dirinya akan menyukai sebuah cincin berlian biasa. Itu Nanaku memegang cincin itu dan dengan senang dan berkata dengan malu, "Kawana, sebagian barang tidak bisa diukur dengan harga. Mungkin cincin ini tidak berharga di matamu, tapi harganya tidak sebatas bagiku." Setelah itu dirinya tidak sabar memakai cincin ini di jari manisnya. Wajahnya terlihat sangat bahagia ketika melihat cincin ini. Kawana Rei berseru, "Nona besar, ini jari manis khusus memakai cincin kawin. Kamu tidak boleh memakai cincin itu di jari manismu. Jika tidak, orang yang melihatnya akan berpikir kalau kamu sudah ada pasangan." Itu Nanaku baru sadar seketika mendengar ini. Sebagai seorang wanita lajang, dirinya memang tidak seharusnya memakai cincin di jari manis karena orang-orang di sekitar akan salah paham padanya. Tapi semua ini tidak mempengaruhi kesukaannya pada cincin itu. Oleh karena itu dia segera melepas cincinnya dan meletakkannya kembali dengan hati-hati, lalu menjulurkan lidah ke arah Kawana Rei. "Tidak apa-apa, aku hanya mencobanya saja. Aku pasti tidak akan memakainya sewaktu aku keluar." Kawana Rei mengangguk dan bertanya, "Nona besar, kita akan pergi ke mana sekarang?" Itu Nanaku berkata, "Pergi ke rumah sakit. Aku akan menemani ayah." "Baik." Pada saat ini Yi-Chen sudah melewati pintu keamanan dengan lancar. Dia memegang paspor dan tiket pesawat untuk menunggu di ruang VIP. Masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum pesawat lepas landas, dan masih sekitar setengah jam untuk masuk ke dalam pesawat. Tidak banyak orang yang ada di ruang VIP. Yi-Chen
sembarang duduk di salah satu kursi. Setelah dia duduk, seorang pelayan wanita cantik segera datang bertanya padanya, "Halo tuan, apakah Anda ingin memesan sesuatu?" Yichen tidak tahu kenapa masih ada bayangan itu nanakku di hatinya, sehingga dia melambaikan tangannya dengan acuh. "Tidak perlu, terima kasih." Pelayan mengangguk dan berkata dengan sopan, "Silakan beritahu aku kalau Anda membutuhkan sesuatu." "Baik." Setelah itu Yichen mengeluarkan ponsel dan hendak menghubungi Chen Jekai. Dia dengan jelas bisa mendengar seorang wanita yang tidak jauh darinya sedang berbisik di telepon untuk menghindari masalah yang tidak perlu. "Beritahu kru untuk terbang ke pusat kota Hai malam ini. Kita beristirahat semalam di pusat kota Hai dan terbang ke Yanjing keesokan harinya." Awalnya rencana mundur yang disebut Su Rowley adalah meminta semua orang ke Osaka. Kemudian semua orang naik pesawat yang dikirim dari pusat kota Hai terbang dari Osaka ke Yanjing. Tapi ketika mengingat jika Departemen Kepolisian Tokyo tidak dapat menangkap dirinya dan anggota keluarga Su lainnya, maka mereka pasti akan memeriksa ulang catatan keluar sebelumnya, sehingga pesawat yang terbang langsung dari Osaka ke Yanjing akan menjadi target yang paling dicurigai oleh Departemen Kepolisian Tokyo. Jadi Surolin baru memutuskan semua orang terbang dari Osaka ke pusat kota Hai. Pihak Jepang hanya memiliki hak untuk memeriksa status penerbangan terkait dengan negaranya sendiri. Secara teori, pihak Jepang berhak memeriksa detail semua penerbangan yang berangkat dari Jepang. Namun jika semua orang terbang dari Osaka ke pusat kota Hai lalu terbang ke Yanjing dari pusat kota Hai, maka ini menjadi penerbangan dalam negeri sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak Jepang. Jika seperti itu, maka informasi pihak Jepang akan terputus. Seharusnya Suroli tidak akan melakukan kesalahan tidak masuk akal seperti teleponnya terdengar orang lain. Dia sengaja memilih sebuah sudut ruang VIP di mana tidak ada orang lain dalam jarak 5 meter. Dia juga sengaja menekan suaranya menjadi paling kecil sewaktu menelpon tadi. Berdasarkan pengalamannya dengan volume suaranya tadi, bukan orang yang berjarak 3 meter tidak akan bisa mendengarnya, kecuali orang berjarak sekitar 1 meter darinya. Selain itu, dirinya juga tidak mengatakan informasi yang terlalu nyata sewaktu dia bicara. Dia hanya mengatakan mengubah rencana untuk terbang ke pusat kota Hai dulu, lalu baru terbang ke Yanjing. Hanya saja dia tidak menyangka kalau suara pelannya bahkan bisa didengar oleh Yichen yang jaraknya beberapa meter darinya. Yichen langsung tahu kalau wanita ini adalah orang keluarga Su. Sewaktu dia mendengar kata-kata ini, alasan sangat sederhana, seluruh Tokyo menerapkan pemeriksaan yang ketat karena keluarga Su yang membasmi seluruh keluarga Matsumoto Yoshito, orang yang meninggalkan Jepang pada saat ini dan sengaja menyembunyikan identitas mereka. Seharusnya adalah keluarga Su. Apalagi wanita ini mengatakan akan terbang ke pusat kota Hai dulu sebelum kembali ke Yanjing. Ini berarti tujuan utamanya adalah Yanjing. Yanjing adalah pusat keluarga Su. Jadi wanita ini pasti bekerja untuk keluarga Su. Surowli menyimpan ponselnya kembali ke saku setelah dia selesai memberikan perintah, lalu memejamkan matanya sambil beristirahat di kursi. Yichen yang jaraknya tidak jauh darinya diam-diam memperhatikan wanita ini. Kesan pertama Yichen adalah penampilannya yang cantik. Kesan kedua adalah wajah wanita ini terlalu dingin. Kitab 9 Misteri membuat kemampuan Yichen lebih peka, membuat dirinya bisa melihat seseorang lebih mendalam dari penampilannya. Perasaan Surowli membuatnya merasa dirinya diselimuti aura suram berdarah. Perasaan seperti ini sangat jarang ditemukan pada orang biasa. Jadi dia bisa memastikan kalau tangan wanita ini pasti sudah banyak ternoda darah. Dia seharusnya pembunuh keluarga Su. Selain itu,
Dari kata-katanya bisa diketahui kalau semua pembunuh yang dikirim oleh keluarga Su sama seperti dirinya yang sedang bersiap meninggalkan Jepang dengan pesawat pribadi di Osaka. Ketika memikirkan ini, dia segera mengeluarkan ponsel untuk mengirimkan sebuah pesan untuk Chen Jekai. Liu Chen, kamu segera memeriksa ada beberapa pesawat pribadi yang akan terbang dari Osaka ke pusat kota Hai. Chen Jekai tidak menanyakannya alasannya, dia segera memeriksanya. Meskipun kekuasaan di Jepang tidak terlalu besar, tapi dia bisa mengatasi masalah seperti memeriksa beberapa informasi. Informasi penerbangan bukan termasuk rahasia, meskipun itu pesawat pribadi, tapi tetap tidak bisa disembunyikan dari staf bandara dan sistem pengiriman bandara. Jadi Chen Jekai segera mendapatkan informasi dan melaporkan kepada Yi Chen. Informasi yang dilaporkan Chen Jekai kepada Yi Chen mengatakan bahwa total ada 4 pesawat yang akan terbang dari Osaka ke pusat kota Hai malam ini. 2 diantaranya adalah pesawat bisnis kecil dengan penumpang yang sedikit. Penumpang kedua pesawat ini hanya sekitar 10 orang. Mengingat pembunuh keluarga Su yang ada banyak di Jepang, maka tidak mungkin mereka akan memakai pesawat jenis ini. Jadi Yi Chen langsung menyaring kedua pesawat ini. Sisa 2 pesawat adalah pesawat modifikasi dari pesawat Airbus A320. Jumlah kursi untuk seluruh pesawat sekitar 40 hingga 50 orang. Jadi Yi Chen menebak kalau orang keluarga Su yang akan meninggalkan Jepang dari Osaka malam ini adalah memakai salah satu dari 2 pesawat A320 ini. Oleh karena itu, dia meminta Chen Jekai memeriksa kedua pesawat ini dengan teliti lagi. Kedua pesawat ini terdaftar di Tiongkok, salah satu pesawat atas nama maskapai swasta dalam negeri, tetapi sebenarnya melayani agen perjalanan kelas atas yang secara khusus melayani sewa pesawat. Selain itu, pesawat ini baru saja berangkat dari selatan dan mengirim grup tur kelas atas Pukaichi yang terdiri dari 40 orang. Mereka berencana menjemput grup tur lain untuk kembali ke Pukaichi. Sedangkan pesawat satunya lagi terdaftar atas nama perusahaan real estate pusat kota Hai. Pesawat kosong itu baru datang ke Osaka dari pusat kota Hai hari ini. Rencana awalnya adalah terbang dari Osaka ke Yanjing, tetapi tiba-tiba mengganti rencana tadi dan meminta izin untuk terbang dari Osaka ke pusat kota Hai. Ketika melihat ini, Yi Chen tahu kalau pesawat terakhir pasti adalah pesawat yang dikirim oleh keluarga Su. Ketika menganalisa sampai di sini, tiba-tiba muncul sebuah ide buruk di benak Yi Chen. Oleh karena itu, terlihat senyuman dingin di sudut bibirnya setelah memberikan beberapa perintah kepada Chen Jekai. Dia memejamkan mata dan pura-pura tertidur sambil tersenyum. 20 menit kemudian, suara lembut terdengar di telinganya. Penumpang terhormat, pesawat yang Anda tumpangi sudah mulai boarding. Silakan pergi ke gerbang keberangkatan jika Anda ingin masuk ke pesawat terlebih dahulu. Chen menjawab, ya, dan melirik ke arah Suroli. Dirinya berkata dalam hati ketika melihat Suroli juga berdiri. Tidak diduga kalau pembunuh wanita keluarga Su ini bahkan satu pesawat denganku. Setelah itu dia meregangkan tubuhnya lalu membawa koper kecil meninggalkan ruang tunggu VIP terlebih dahulu dari Suroli. Yi Chen pergi ke gerbang keberangkatan. Setelah menunjukkan tiket pesawatnya, dia masuk ke ruang VIP. Sebelumnya penumpang kelas ekonomi naik pesawat. Karena pesawat ini adalah pesawat penerbangan singkat 1 jam dari Tokyo ke Osaka, maka kabin kelas atas sangat sedikit, hanya ada 8 kursi. Tempat duduk Yi Chen ada di baris kedua, dekat jendela di sebelah kanan. Pramugari yang lemah menawarkan membantunya meletakkan koper. Yi Chen berterima kasih padanya, tapi dirinya tetap melakukannya sendiri. Dia meletakkan koper di kompartemen atas.
Dia baru saja duduk. Suroli masuk bersama beberapa penumpang kelas atas. Ketika Yichen melihatnya masuk, reaksi pertamanya adalah memalingkan kepala untuk tidak melihatnya supaya dirinya tidak menemukan ada keanehan. Tapi Yichen tiba-tiba menemukan satu masalah. Meskipun kekuatan dan kemampuan persepsi pembunuh wanita seperti Suroli tidak sebaik dirinya, pasti lebih baik daripada orang biasa. Selain itu, dirinya begitu cantik sehingga pasti banyak menerima perhatian pria biasa padanya. Jika dirinya sengaja tidak melihatnya, maka mungkin dia akan merasa ada yang aneh. Oleh karena itu, Yichen pun pura-pura menatap Suroli dengan ekspresi terkejut dan tenang, seolah-olah dia terkejut dengan kecantikan Suroli dan merasa senang karena bisa naik pesawat yang sama dengan dirinya. Suroli merasakan tatapan panas mata Yichen. Dia hanya meliriknya sekilas dan langsung merasa kesal. Dia berkata jijik dalam hati, satu lagi orang miskin yang tercengang karena melihat wanita cantik. Meskipun Suroli mencibir penampilan Yichen, tetapi penampilan Yichen membuat kewaspadaannya pada Yichen berkurang. Setelah itu, dia berjalan ke samping Yichen dan langsung duduk di sebelahnya. Begitu dia duduk, Suroli langsung memperhatikan Yichen. Bukan karena dia mencurigai Yichen, tetapi karena kebiasaannya yang berhati-hati. Setiap datang di sebuah tempat, hal pertama yang dilakukan adalah memahami tempat ini terlebih dahulu. Dengan begini, dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang mungkin berguna. Dia mengamati Yichen terlebih dahulu dan menemukan kalau pria ini lumayan tampan, lumayan enak dilihat. Hanya saja tatapan mata Yichen yang terkadang melihatnya sesekali membuat dirinya merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, Surolin melihat ke arah Yichen dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan orang Tiongkok bukan?" Yichen tidak menyangka kalau pembunuh wanita keluarga Su ini akan berpaling ke arahnya dan berbicara padanya. Jadi dia pura-pura terkejut dan bertanya, "Cantik, bagaimana kamu bisa tahu aku orang Tiongkok? Ini juga bukan penerbangan ke Tiongkok." Suroli tersenyum dan berkata dengan serius, "Penerbangan pria Jepang dan pria Tiongkok sangat besar. Perbedaan pria Jepang dan pria Tiongkok sangat besar. Misalnya pria Jepang akan merapikan alis mereka, gaya rambut dan penampilan mereka juga berbeda." Yichen tersenyum dan berkata, "Cantik benar-benar jeli." Suroli mengangguk dan bertanya, "Tuan orang Tiongkok mana?" Yichen berkata, "Orang Suhang." "Oh." Suroli mengerutkan alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Suhang adalah tempat yang bagus, seperti kata pepatah yang mengatakan ada surga di atas langit dan di bumi ada Suhang. Tempat itu benar-benar sangat bagus." Setelah itu Suroli bertanya lagi, "Oh ya, karena tuan orang Suhang, kamu seharusnya tahu dengan keluarga Wu yang ada di Suhang bukan?" Bagaimanapun juga Suroli adalah master yang berpengalaman. Hal pertama setelah dia mendengar Yichen mengatakan dirinya orang Suhang adalah memastikan Yichen berbohong atau tidak. Dia merasa pria di sampingnya ini akan menjadi senjata yang bagus jika dirinya tidak berbohong. Jika tiba-tiba terjadi sesuatu dalam perjalanan selanjutnya, maka dirinya bisa memakai pria ini untuk menjadi tamengnya sehingga dirinya akan lebih aman. Yichen tahu kalau wanita di sebelahnya sedang memastikan dirinya berbohong atau tidak. Sewaktu dia menyebut keluarga Wu, maka dirinya berkata sambil tersenyum, "Siapa yang tidak tahu dengan keluarga Wu? Pemimpin keluarga mereka saat ini adalah Wu Donghai. Dia mempunyai 2 orang putra, satu bernama Wuxin, satu bernama Wuqi. Sangat terkenal. Katanya ada yang tidak beres dengannya sehingga dia akan makan tai setiap 1 jam. Benar-benar sangat luar biasa." Suroli tertawa dan berkata, "Tidak diduga kamu begitu tahu dengan kondisi keluarga Wu." Yichen tersenyum. "Tentu saja, orang Suhang mana yang tidak tahu dengan keluarga Wu." Setelah itu Yichen menurunkan suaranya dan berkata lagi, "Aku beritahu kamu
satu yang lebih heboh. Surolin mengangguk. Aku akan mendengarnya. Si Chen mengaitkan tangannya ke arahnya dan berkata, kamu lebih dekat sedikit dan aku akan memberitahumu. Suroli mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara agak dingin, katakan saja seperti ini. Chen berkata, bagaimana mungkin rahasia ini bisa dikatakan sembarangan di depan orang banyak seperti ini? Mendekat jika mau mendengarnya, lupakan saja jika tidak mau. Emosi Surolin langsung naik. Dia sangat ingin menghajar Chen ketika melihat tampangnya yang ingin mengambil keuntungan darinya. Tapi Surolin sangat ingin tahu kabar heboh apa yang diketahui Chen. Oleh karena itu dia menekan kekesalan di dalam hatinya dan badannya mendekat ke arah Chen lalu berkata dengan dingin, cepat katakan. Chen juga sengaja mendekat ke arahnya, mendekat ke telinganya sambil menghembuskan udara panas. Beberapa waktu lalu, adik ipar Wu Donghai yaitu Sui Nansan, pemimpin geng pengemis Su Hang, juga dibunuh orang. Istri Wu Donghai juga ikut dibunuh bersamanya. Istri Wu Donghai juga ikut dibunuh bersamanya beserta banyak tetua geng pengemis lainnya. Suroli langsung menarik badannya dari sisi Chen untuk menjaga jarak dengannya dan berkata dengan dingin, masalah ini adalah video panas waktu itu. Aku tanya padamu, memangnya siapa yang tidak tahu tentang hal ini? Chen mengangkat bahunya. Aku pikir kamu tidak tahu. Suroli memelototinya dengan kesal. Menurutnya Chen ingin mengambil sedikit keuntungan darinya dengan pura-pura mengatakan hal ini. Tapi untung saja dia tidak melakukan apa-apa. Jadi Suroli juga tidak melakukan apa-apa. Namun setelah masalah ini, kewaspadaan Suroli terhadap Chen menurun. Chen mendekat ke arah Suroli dan bertanya ketika dia melihat tidak bicara, cantik, kamu orang mana? Aku sudah memberitahumu. Kamu juga harus memberitahuku. Suroli berkata tanpa ekspresi. Kamu sudah memberitahuku, tidak berarti aku harus memberitahumu. Chen tertawa. Cantik, jangan terlalu dingin. Kamu sangat cantik, harus lebih banyak tersenyum. Kamu akan lebih cantik kalau lebih banyak tersenyum. Surolin memijit keningnya dan berkata dengan jijik, maaf, aku ingin istirahat sebentar. Setelah itu dia langsung menutup matanya. Chen bertanya lagi, cantik, apa yang kamu lakukan di Osaka? Kamu mau jalan-jalan di Osaka atau pulang ke Tiongkok dari Osaka? Suroli membuka mata dan melihatnya sambil mengerutkan keningnya. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu kalau aku akan pulang ke Tiongkok dari Osaka? Tokyo tidak memberikan izin. Chen menghela napas dan berkata, tidak tahu ada apa dengan pihak Tokyo yang melakukan pembatasan keluar. Keluarga aku sedang menungguku untuk merayakan tahun baru. Tidak ada pilihan lain selain memilih kembali ke Osaka. Surolin mengangguk pelan dan berkata dalam hati, sepertinya aku yang terlalu sensitif. Orang-orang di Tokyo yang ingin pulang ke Tiongkok pada dasarnya harus pergi ke Osaka atau bandara lain di bagian timur laut Jepang. Tidak ada yang aneh kalau orang ini pulang ke Tiongkok dari Osaka. Jadi Suroli tidak berniat mengobrol bersama Chen lagi. Dia berkata, sudahlah, aku tidur sebentar. Jangan mengobrol denganku jika tidak ada apa-apa. Chen tidak menutup mulutnya, tapi terus bertanya, oh iya cantik, aksesmu terdengar seperti orang yang Yanjing. Alis Suroli yang dikerutkan, diregangkan, tapi segera dikerutkan lagi. Dia menyangkalnya dan berkata, aku bukan orang Yanjing. Aku orang pusat kota Hai. Saat ini Jepang melakukan pembatasan keluar dan melakukan pemeriksaan pada semua turis, terutama pada turis dari Yanjing, Tiongkok yang ada di Jepang. Jadi Suroli berhati-hati dan mengatakan dirinya orang pusat kota Hai. Chen berkata dengan bingung,
Aduh cantik, kita semua orang Tiongkok. Kita berjodoh karena bisa bertemu di pesawat Jepang. Kamu tidak perlu menyembunyikan asalmu ketika mengobrol bersama orang satu negara, bukan? Aksesmu terdengar jelas kalau kamu adalah orang Yanjing. Orang-orang pusat kota Hai tidak berbicara sepertimu. Suroli merasa kesal dengan Yichen. Dia sekarang semakin yakin kalau Yichen tidak bermasalah, juga tidak berbahaya. Dia hanya sedikit genit dan banyak bicara saja. Jadi di samping merasa kesal dengannya, tingkat kewaspadaannya terhadap Yichen juga hilang. Dia menutup matanya saat ini, tidak mempedulikan Yichen lagi. Yichen sudah mengirimkan pesan kepada Chen Jekai untuk menyiapkan semua rencana. Wow, rencana apa yang akan dilakukan oleh Yichen? Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.